Jadi saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh rakyat Indonesia, tahun 2016 lalu, tepatnya di sebuah tempat namanya di Wisma Antara, ada seminar nasional. Waktu itu judulnya Serbuan Tenaga Kerja Asing Asal Cina. Dan di sana aspek Indonesia yang menjadi tuan rumah, dan salah satu sebagai narasumber adalah dari kawan-kawan Kementerian Pertahanan, Kemenhan, kemudian juga dari kawan-kawan akademisi dan juga kawan-kawan dari Serikat Pekerja, saat itu Bung Iqbal dan juga saya mewakili. Saat itu saya menyampaikan betapa luar biasanya, berbahayanya tenaga kerja asing asal Cina. Kenapa saya bilang asal Cina khususnya? Karena memang yang terbanyak saat itu adalah dari Cina. Data yang saya tunjukkan saat itu, kalau Pak Mas Gigin tadi bilang 37.000 ya, saat itu di 2016, ini data resmi, itu kurang lebih 20 ribuan orang tenaga kerja asing asal Cina datang. Itu di 2016. Saya dengar nanti kawan-kawan bisa cek lagi ya, berapa sebenarnya jumlah, itu sudah mencapai hampir di angka, dugaan saya sih sudah hampir 1 juta lebih. Dan ini luar biasa berbahaya. Dari sisi pertahanan tentu kita berbahaya. Kenapa saya mengutip kawan-kawan di Kementerian Pertahanan saat itu, bahwasannya betul tadi disampaikan oleh Mas Gigin bahwa setelah SMA di sana itu, anak-anak SMA di Cina itu wajib militer 2 tahun. Jadi wajar kalau rakyat Indonesia itu menduga-duga atau bertanya-tanya kok mirip tentara gitu ya. Dan pasti memang pasti ex-tentara gitu. Pasti militer karena memang mereka diwajibkan militer. Dan 2017 lalu saya ke Cina bulan September. Saya bertemu sama kawan-kawan di jajaran para birokratnya gitu. 50% saat itu 2017 50% tentara Cina itu dipensiun dinikan. Saya bertanya kenapa dipensiun dinikan? Karena mau berbasis teknologi persenjataannya. Lalu 50%-nya lagi dipekerjakan di sektor-sektor BUMN dan di negara-negara lain. Ya, salah satunya adalah di Indonesia. Dan negara-negara lain itu lewat proyek obor One Belt One Road. Nah, itu jadi ini luar biasa. Jadi memang udah clear ya. Jadi kalau ada yang menyatakan itu kok mirip tentara, iya memang tentara karena dia wajib militer. Jadi sudah clear nih, terkonfirmasi. Lalu yang kedua, kalau dikatakan oleh para penguasa negeri ini gitu ya, pengelola negeri ini, terutama di eksekutif ya, mengatakan enggak kok, tenang aja, mereka itu adalah tenaga-tenaga ahli. Nggak usah jauh-jauh kita ke Morowali untuk membantah omongan tenaga ahli, nggak usah. Coba kawan-kawan, ini kan Jakarta dekat sekali dengan Bekasi, Cikunir, yang sekarang sedang melaksanakan pekerjaan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Itu kawan orang-orang yang ngelas gitu ya, yang ngelas, kemudian yang gali-gali pondasi gitu. Dan saya pernah kerja di sebelahnya di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, itu tiap hari ngelihat gitu ya. Itu dari Cina dan tidak bisa berbahasa Indonesia dengan sangat lancar. Nggak bisa sama sekali malah. Nggak bisa sama sekali. Itu betul-betul dari Cina dan sampai sekarang masih ada. Masih ada yang pakai seragamnya itu biru-biru muda, itu pasti dari Cina. Artinya clear, mereka yang datang ke kita, ke Indonesia itu bukan tenaga ahli, tenaga kasar. Jadi kita bantah ya, terkonfirmasi itu kita bantah. Jadi kalau ada yang bilang itu tenaga ahli dan katanya pekerja Indonesia itu juga tidak bisa, tidak mumpuni pekerjaan-pekerjaan yang dibawa oleh para investor-investor asing asal Cina itu, artinya ini terkonfirmasi salah ya, mereka itu memberikan informasi yang salah. Lalu yang ketiga, bicara tentang gaji ya, bicara tentang upah. Ini sudah saya sampaikan, ini udah saya kasih surat juga Presiden Jokowi, Pak Jokowi udah saya kasih surat. Aspek Indonesia sudah kirimkan surat perihal apa yang tadi saya sampaikan. Jadi upahnya mereka kalau sekelas security itu kurang lebih 25 jutaan gitu ya. Kemudian juga tukang las, staff-staffnya itu hampir rata-rata mereka di atas gaji sekitar 30 jutaan rata-rata. Nanti datanya ada, sangat jelas ya. Jadi bukan data hoax. Artinya mereka terkonfirmasi juga ketika mereka sudah tidak punya keahlian tetapi gajinya luar biasa di atas UMP, upah minimum provinsi.
pekerja buruh Indonesia yang saat ini di sekitaran, kalau di DKI 4 jutaan, kalau DKI 4 juta lebih lah ya. Tapi bagaimana dengan Semarang, bagaimana dengan Jawa Timur gitu ya, yang masih rata-rata sekitar angka 2 jutaan. Ini UMP-nya. Lalu padahal pekerja-pekerja yang tadi saya sampaikan di tenaga kerja asing asal Cina itu, pekerja-pekerja kasar yang gajinya di atas hampir 25 jutaan itu. Dan apa keuntungannya? Apakah uangnya mereka beredar di Indonesia? Enggak. Jadi mereka juga, Indonesia nggak mendapatkan uang edaran dari mereka. Jadi mereka juga nggak membelanjakan uangnya di Indonesia, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait bagaimana pemerintah membuat sebuah regulasi. Sejak 2015, 2016 sampai saat ini ternyata pemerintah sudah mempersiapkan quote and quote ya, memuluskan mereka ternyata. Mulai dari penghilangan kewajiban berbahasa Indonesia, melalui Permenaker diatur, dirubah. Seharusnya sebelumnya ada sebenarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu ada kewajiban para pekerja buruh asing yang datang ke sini wajib berbahasa Indonesia. Nah, ini dihilangkan melalui Permenaker, Peraturan Menteri Tenaga Kerja zamannya Pak Hanif Dahiri, Menteri Tenaga Kerja saat itu. Nah, sesungguhnya antara Permenaker dengan undang-undang di atasnya itu bertentangan, tapi ini jalan terus. Ya, ini jalan terus, berbahasa Indonesia dihilangkan. Kemudian lagi muncul bombastis gitu ya di PP nomor 18 tahun 2000, PP 20 kalau nggak salah, tahun 2018, nanti tolong dikoreksi kalau saya salah. Ini lebih parah lagi. Ini mempermudah dan memperlama pekerja-pekerja asing itu tinggal. Jadi kalau dulu harus ada IMTA gitu, mereka sudah tidak lagi ada izin gitu, izin menetap, izin tinggal gitu. Dan juga kalau dulu ada cuma dibatasi cuma 6 bulan, sekarang boleh diperpanjang terus menerus gitu ya. Dan yang lebih konyolnya lagi, muncullah Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu betul-betul sudah tidak ada lagi batasan ya, bahwa tenaga kerja asing harusnya ada dikunci sedemikian rupa dalam hal sisi supaya jumlah pertahanan dan lain sebagainya, upah dan lain sebagainya, mereka sangat dibebaskan di Undang-Undang Cipta Kerja. Tetap meskipun Undang-Undang Cipta Kerja kemarin itu dibatalkan oleh MK, tapi kan pemerintah punya argumentasi sendiri bahwasannya ini masih tetap berlaku meskipun pakar hukum tata negara yang menjadi saksi-saksi ahli kami di CR MK itu sudah menyatakan bahwasannya undang-undang ini batal dan bertentangan dengan undang-undang dasar, tapi pemerintah jalan terus ya. Nah, yang kedua, kalau kita merujuk ke amanah Undang-Undang Dasar 45, ini sebenarnya negara pemerintah saat ini pro-nya kemana gitu. Ini pertanyaan saya kemana gitu. Kenapa sebenarnya kan punya mandat, punya tugas, punya kewajiban untuk memberikan pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak, memberikan jaminan sosial yang layak kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, memberikan pendidikannya juga kepada tiap-tiap warga negara. Nah, tetapi faktanya, kenyataannya sekarang ini ada regulasi-regulasi undang-undang yang dibuat, yang diterbitkan, ternyata bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Ini pertanyaan saya dan harusnya pemerintah menjawab ini ya, ada di mana posisi pemerintah saat ini ya, berdiri di mana dia, karena tadi undang-undang dasarnya sudah bagus 45 tadi, tapi regulasi turunannya itu bertentangan dengan undang-undang dasar 45. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Saat 2016, 17, 18 lalu kami diberikan kesempatan rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI. Mereka semua rata-rata yang hadir menjadi anggota DPR Komisi 9 itu pada saat rapat dengar pendapat dengan kami itu menyatakan iya, mengakui betul keberadaan tenaga kerja asing asal Cina itu. Tetapi mereka selalu membangun opini, melambungkan opini, mengembangkan opini bahwasannya ini investasi dan kita butuh investasi itu. Nah, pertanyaan saya lagi yang kedua adalah, investasi yang dimaksud itu investasi seharusnya logika akal sehat saya yang orang awam gitu ya. Ini kan harusnya bermanfaat, menguntungkan untuk seluruh rakyat ya.
Tapi kenyataannya nggak begitu. Ini malah kecenderungan, saya khawatir, saya malah lebih kecenderung ke invasi gitu loh. Kenapa saya bilang ke invasi? Satu, jumlahnya udah keterlaluan banyak. Yang kedua, ex militer. Yang ketiga, dari sisi upah dan segala macam, mereka sudah melebihi kita gitu loh. Udah melebihi kita, itu yang ini kekhawatiran saya, dan ini hal yang lumrah kalau menurut saya, khawatirnya saya, dan saya yakin rakyat Indonesia juga udah mulai khawatir. Di satu sisi anak-anak negeri kita sendiri ya, anak-anak Indonesia, pekerja buruh kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Saya katakan sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Banyak yang di PHK massal, mencari pekerjaan sangat sulit. Kalaupun kita suruh usaha hari ini, banyak yang dagang tapi sedikit yang beli. Apalagi di situasi kondisi barang kebutuhan harga kebutuhan pokok ini luar biasa naik gitu ya. Artinya kita kondisi sedang tidak baik-baik saja, tetapi satu sisi di nun jauh di sana, di sebuah bandara di daerah, setiap hari konon kata 500 orang datang dari Cina, dan itu adalah pekerja-pekerja. Ini mau kemana gitu? Ini ada pertanyaan lagi nih, mau kemana kita, dan terus anak negeri kita ini gimana? Dan kawan-kawan kami berfederasi di Serikat Pekerja Nasional atau SPN, kebetulan sekjen KSP itu dari SPN Pak Ramidi. Seharusnya Pak Ramidi hadir, cuman beliau izin karena ada aksi di Kementerian Tenaga Kerja. Bahwasannya beliau punya anggota di Morowali yang punya investasi atau investornya orang-orang Cina. Kondisinya sangat-sangat memprihatinkan, dari upah jauh, bedanya jauh bener. Bedanya itu kalau di sana gajinya rata-rata orang-orang asing itu 40 juta dengan level pekerjaan yang sama, lalu anak-anak pribumi itu gajinya cuma 2,5 juta. Ini kan luar biasa gitu loh. Ini luar biasa. Belum lagi perjanjian kerja, ketika anak-anak Morowali, anak-anak daerah itu masuk ke perusahaan tersebut, wajib menggunakan perjanjiannya pakai bahasa Cina. Bukan bahasa Indonesia, padahal harusnya pakai bahasa Indonesia, harusnya. Dan itu dimengerti dua belah pihak. Ini enggak, pakai bahasa Cina gitu. Gimana dia mau paham, mengerti? Artinya yang tadi, karena kewajiban bahasa Indonesia dihilangkan. Nah, kondisi-kondisi mereka yang pekerja Indonesia yang bekerja di investasi Cina, itu satu kondisinya sangat buruk dari sisi upah dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, dari sisi sekali lagi yang paling penting adalah saya berharap TNI Polri ini menjadi perhatian juga gitu ya. Kan kemarin baru rapim dengan Pak Presiden menghadiri gitu ya. Harapan saya konsentrasi juga nih tentang keberadaan begitu banyaknya, ratusan, saya nggak ngerti apakah sampai jutaan ya, nanti bisa kita cek lah ya datanya. Ini TNI Polri juga harus fokus juga ya, harus konsentrasi juga keberadaan tenaga kerja asal Cina ini gitu loh. Karena dari sisi pertahanan keamanan bisa membahayakan, sangat-sangat membahayakan. Artinya saya selaku aktivis Serikat Pekerja Serikat Buruh mengangkat kembali ya, saya senang sekali hari ini ya ada seminar yang di keterbatasan di pandemi gini tentang tenaga kerja asing asal Cina. Ini saya senang sekali. Setelah 2016 lalu saya agak sedih juga karena suratnya sudah setumpuk saya ke Presiden RI, ke DPR RI, ke Kementerian Tenaga Kerja RI. Saya menyampaikan semua persoalan-persoalan, dan ini harus di stop nih. Kalau enggak ya diminimalisir lah. Tetapi rupanya ini malah makin banyak, dan saya mendapatkan informasi dari kawan-kawan daerah-daerah itu, Masya Allah banyak sekali yang mati, orang-orang kita, pekerja buruh kita yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing itu, asal Cina itu, yang mati, yang mengenaskan. Artinya keselamatan, kesehatan kerja mereka juga tidak pernah ada, tidak pernah terlindungi. Dan saya juga menyoroti kinerja daripada Disnaker, Dinas Tenaga Kerja di kota atau kabupaten atau provinsi yang menjadi para investor Cina ada di sana juga tidak berdaya. Kalau saya tanya kepada kawan-kawan yang ada di Disnaker itu, Bu, saya sudah kencang, tapi yang pusat, ada telepon dari pusat agar jangan diteruskan, agar hentikan penyelidikan Anda. Udah saya nggak berani gitu loh. Artinya ini ada sesuatu yang luar biasa. Siapa yang mengendalikan ini? Harapan saya dari Pak Marwan atau Pak Antoni yang akan bisa menyampaikan gitu ya. Saya nggak ngerti, tapi kalau saya melihatnya dari sisi kondisi buruh pekerja Indonesia, ini ada ketidakadilan, ada diskriminasi yang luar biasa yang terjadi untuk anak negeri sendiri dan di tanah air sendiri.
seharusnya investasi itu menguntungkan rakyat Indonesia, menguntungkan negeri saya Indonesia. Tapi saya lihat investasi khususnya dari perusahaan-perusahaan Cina ini nggak ada yang menguntungkan, nggak ada. Kalaupun ada yang mengatakan statement pejabat kita, ada kok para pekerja-pekerja lokal diterima gitu ya, dipekerjakan di sana. Lihat lagi upahnya sesuai enggak? Enggak. Upahnya mereka jauh, padahal pekerjaan mereka sama-sama operator. Yang satu gajinya yang dari asing 20 juta, yang satu cuma 2,5 juta. Artinya ini ada diskriminasi dan tidak menguntungkan sama sekali. Kalau ditanya sama para daerah, kawan-kawan daerah yang di sana gitu ya, mereka para tenaga kerja asing sana juga nggak membelanjakan uangnya di daerah sana tersebut gitu loh. Artinya apa yang kita dapat untung? Ya, kita dapat untung apa dengan adanya investasi tersebut? Artinya ini luar biasa dan ini bulat nih Pak. Jadi bagaimana kinerja imigrasi juga seperti apa gitu ya. Satu hari saya pernah juga seminar dengan kawan-kawan imigrasi, pada saat itu masih Pak Pak Sompi. Nah itu beliau yang menyampaikan gitu loh. Mereka datang ke sini, kita sudah perketat, sudah sedemikian rupa, tapi rupa-rupanya mereka lolos lewat di pulau-pulau, tengah-tengah pulau, ternyata ada jalur-jalur lain. Ada jalur-jalur ini, mereka di tengah pulau, mereka turun lalu pakai perahu-perahu kecil gitu. Jadi ini luar biasa. Jadi TNI Polri ya, semua orang yang sekarang ini sedang diamanatkan dalam mengelola negara, memimpin negara, harus bertanggung jawab penuh ya. Jangan sampai kita nauzubillah min dzalik ya, terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan kita ya, sehingga kemudian mereka suatu saat banyak benar daripada jumlah kita, kemudian kita malah tersingkir dari negeri kita sendiri.